How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, anak-anak, ketemu lagi hari ini. Kita masuk lagi sekolah, belajar hari ini. Wah, walaupun anak-anak belum bisa ya masuk ke sekolah ya. Nah, kita masih belajar secara online. Oke, yuk sebelum kita mau belajar hari ini, kita mau renungan dulu ya. Oke, yuk duduknya yang manis, yang tertib, dengerin missnya kita renungan pagi hari ini. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Erin mau cerita sesuai dengan tema kita nih bulan ini yang ada di dalam Alkitab, yaitu Kolose 3 ayat 13a. Apa katanya? Ampunilah seorang terhadap yang lain. Berarti kita belajar untuk mengampuni. Ada orang yang bersalah kepada kita, atau misalnya ada orang yang mungkin jahat sama kita, jahil sama kita, siapapun juga yang bikin kita marah atau bikin kita kesel, kita harus belajar mengampuni. Berapapun juga kita harus mengampuni. Orang itu udah sering banget nih nyakitin kita, atau misalnya ngejailin kita, pukul-pukul kita, sering banget, tapi kita harus tetap mengampuni berapapun juga. Nah, sama seperti di dalam Alkitab, Miss Erin punya cerita di dalam Alkitab bukunya Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus, ya Pak? Petrus, iya. Petrus ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, Tuhan, berapa kali sih aku harus mengampuni saudara aku yang bersalah atau berdosa terhadap aku? Berapa kali? 7 kali? Wah, 7 kali banyak dong kalau udah 7 kali ya. Misalnya, wah dia nyakitin aku nih, mukul aku maafin, terus dia mukul lagi, dia mukul lagi, wah 7 kali banyak. Tapi kata Tuhan Yesus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wah, banyak banget berarti ya, tidak terbatas. Berarti kita mengampuni orang yang mungkin menyakiti hati kita itu tidak terbatas. Sama halnya dengan kita ya, kita juga sama, sering melakukan dosa, sering melakukan kesalahan ya. Hari ini kita mungkin melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, terus minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampunin. Besoknya lagi kita pun sama melakukan kesalahan, kita berdoa lagi minta ampun sama Tuhan, Tuhan yang mengampuni juga. Wah, Tuhan pun, Yesus pun sama. Ketika kita melakukan kesalahan, kita datang sama Tuhan dan kita minta maaf sama Tuhan, Tuhan mengampuni. Nah, kita pun mau belajar sama seperti Tuhan Yesus ya. Kita mau mengampuni sama siapa saja ya, kepada siapa saja yang menyakiti kita ya. Anak-anak, kita mau belajar nih dari renungan pagi hari ini, kita mengampuni tidak ada batasnya ya. Berapapun kali mungkin orang udah nyakitin kita, mungkin bikin kita kesel ya, bikin kita marah, bikin kita nggak mau lagi berteman sama dia gitu karena sering nyakitin kita. Kita nggak bisa seperti itu anak-anak. Kita harus tetap belajar mengampuni ya. Kita mau belajar seperti renungan pagi ini, seperti Tuhan Yesus yang mengampuni ya. Kita belajar ya, di mana Kolose 3 ayat 13a. Ampunilah seorang terhadap yang lain. Oke anak-anak, renungan pagi hari ini sampai di sini. Kita mau belajar mengampuni. Oke, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, kami
mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, yang mungkin membuat hati kami sakit atau mungkin bikin kita marah, tapi kita mau belajar mengampuni. Berapa kali pun orang mungkin menyakiti hati kami mau mengampuninya, sama seperti Tuhan yang selalu mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kami mau belajar sebentar lagi, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini renungan pagi ini, kita mau belajar. Hai anak-anak, oke tadi sudah renungan ya, katanya belajar mengampuni. Jadi mengampuni itu nggak bisa dihitung, jadi jumlahnya tidak terhitung sebabnya banyaknya kita mengampuni. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar, tapi sebelumnya kita mau belajar. Miss mau tanya dulu nih, hari ini hari apa ya? Hari ini hari apa ya? Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Oke, what day is today? Today is Tuesday, 17 of May 2022. Iya, sekarang Selasa, kemarin hari Senin libur, sekarang Selasa. Oke, anak-anak, tema kita minggu ini apa ya? Tema kita minggu ini tentang bencana alam. Apa sih bencana alam itu, Miss? Bencana alam itu contohnya itu ya banjir, terus apa lagi ya, tanah longsor, terus ada apa lagi ya, ada gempa bumi, terus apa lagi ya, ada tsunami, terus apa lagi ya, ada gunung meletus. Nah itu bencana alam, ada sesuatu yang terjadi di alam kita. Nah contohnya apa sih penyebabnya? Penyebab bencana alam itu misalnya kalau tanah longsor, biasanya itu tuh orang tuh tidak menanam pohon, misalnya menebang pohon sembarangan yang di hutan itu tuh ditebang, digundul itu pohon. Nah kalau misalnya itu digundul, ditebang semuanya, nah itu terjadi longsor. Kenapa? Karena si akar tanaman itu atau si akar pohon itu tuh kegunaannya menahan ya, akarnya itu menahan air di bawah di dalam tanah itu tuh, sehingga kuat tanahnya enggak longsor. Nah jadi kalau misalnya ada tanah longsor, pasti biasanya itu tanahnya kosong, nggak ada pohon, wah sehingga ketika datang hujan atau apa itu bisa longsor tanahnya. Terus kalau misalnya bencana alam banjir, wah tiba-tiba banjir misalnya, itu penyebabnya itu karena orang tidak tertib buang sampahnya. Jadi kalau misalnya dia jajan, buang sampah dengan sembarangan di mana-mana, di selokan dan sebagainya, sehingga tersumbat, aliran air itu tersumbat sehingga terjadilah banjir. Nah, seperti itu anak-anak bencana alam yang terjadi. Tapi akhir-akhir ini puji Tuhan ya, udah jarang kita dengar yang namanya gempa bumi. Wah, semoga semuanya baik-baik saja. Oke. Anak-anak, sekarang kita mau belajar apa ya? Matematika. Tapi sebelumnya kita mau bermain jari dulu nih. Jarinya digigit-gigit dulu nih anak-anak nih. Oke, udah digoyang-goyang dulu jarinya. Jarinya ada berapa ya? Tangan duanya ini jarinya ada berapa? Tanganku ada 2. Terus tanganku ada 2, 10 ada, jarinya ada 10. Iya, jarinya ada 10. Udah langsung hafal sekarang ya. Kalau tangan kiri jarinya ada 5, tangan kanan jarinya ada 5. Jadi semuanya ada 10. Nah, kalau misalnya Miss bilang jari 2, gimana ya jari 2? Kalau jari 2 seperti ini. Kalau misalnya Miss jari 4, langsung hitung jari 4. Iya, jari 4, 1, 2, 3, 4. Ini jari 4. Jari 5 mana ya? Jari 5 ya. Wah, jari 5 nggak perlu dihitung, kan udah hafal. Satu tangan berarti jarinya ada 5. Kalau jari 10, tangannya dua-duanya berarti jarinya 10. Jari 6 gimana ya? Jari 6 ya. Jari 6 seperti ini. Jari 8 gimana ya? Jari 8 ini 5, 6, 7, 8. Ini jari 8. Kalau jari 7 gimana ya? Ini 5, 6, 7.
ini ada 5, 6, 7, 8, 9. Ini jadi 9. Oke, udah ya. Nah sekarang kita mau belajar. Kan yang tadi ya, ke depan ya. Oh, adaan nih. Sebentar ya. Oke deh. Nih sebelum kita masuk ke pelajarannya, Miss mau ingetin dulu. Kalau ini dibaca apa ya? Dibaca tambah. Ya kalau ada seperti ini tambah berarti bertambah banyak. Nih kalau anak-anak lihat seperti ini bertambah banyak. Kalau misalnya cuma satu garis begini, ini kurang, berkurang. Berarti kalau berkurang itu berarti semakin sedikit. Nah kemarin kita sudah belajar yang namanya seperti ini, bertambah banyak, ditambah semakin banyak. Dan sekarang kita mau belajar ini berkurang atau dikurang dan semakin sedikit. Kalau misalnya kayak gini berarti dikurang dan semakin sedikit. Nah sekarang perhatikan ya anak-anak ya. Nih kalau misalnya Miss punya spidolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Spidolnya ada 5 dikurangin 2 berarti berkurang semakin sedikit. 1, 2. Jadi sisanya ada, udah berkurang 2 nih. Sisanya ada 1, 2, 3. Sisanya ada 3. Nah sekarang Miss mau kasih lihat ke depan ya. Nih ada Miss punya permen 3 dikurang 1 deh. Miss mau kasih ke teman Miss, ke Miss Arlin aja deh dikasih nih. Nah sekarang 3 bikin jari 3. Ini angka 3 berarti jadinya ada 3. 1, gini 1, 2, 3 jadinya 3 nih. 3 dikurang 1, dikurang berarti berkurang. Dikurang 1 lipat, berarti kita hitung 1, 2, sisa 2. Oke deh. Kenapa jadi sedikit? Karena berkurang. Nah sekarang kalau misalnya 2 mangganya Miss dikurang 1 sama dengan 2 nih, angka 2 berarti jadinya ada 2. Jadinya ada 2 gimana ya? 1, 2 nih 2. Jadinya ada 2 dikurang 1. Dikurang 1 berarti dikurangi semakin sedikit. Kalau dikurangi jadinya ditutup. Dikurangi jadi sisa berapa? 1. Sekali lagi deh. Nih 4 dikurang 2 sama dengan, kita bikin jarinya lagi nih. Jarinya berapa? Jarinya 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 dikurang, ini angka berapa ya? Berapa ya? Angka 2 ya. Dikurang 2. Udah 4 permennya dikurangi 2. Dikurangi berarti ditutup jarinya. 1, 2. Sisanya berapa ya? 1, 2. Sisanya ada 2. Nah seperti itu pelajaran pengurangan berkurang. Nah sekarang Miss mau minta anak-anak ambil buku seperti ini, buku menulis angka. Setelah itu anak-anak, nah sekarang perhatikan ya depan ya. Nih udah bukunya seperti ini nih. Terus cari yang kemarin-kemarin penjumlahan udah. Nah perhatikan yang ada tulisannya, kamu perhatikan mana yang dulu kamu kerjakan. Yang ada 2 dikurang 1, 3 kurang 1. Nih, perhatikan ya, jadi jangan salah mengerjakan ya. Soalnya ada beberapa tuh di buku kamu. Perhatikan dengan teliti. Mengerjakannya dari mana nih. Nih, sekarang Miss kasih nih nomor 1 nih. Angka berapa ya ini ya? 2 dikurang 1. Gimana ya jarinya 2 ya? Nih 2, nih ada jarinya 2. Oke, katanya 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berarti 2 permen dikurangi 1. Ditutup jarinya. Jadi sisa 1. Ditulis deh angka 1-nya. Oke. Nah satu lagi deh.
Nih udah 1 ya. 3 dikurang 1. Kita bikin jari 3 deh. 1, 2, 3. Ini 3, katanya 3 dikurang 1. Berarti berkurang 1. Kita tutup. Nah, udah tutup 1, sisa berapa? 1, 2. Oke nih, jadi ditulis 2. Oke. Terus ada lagi ini sampai selesai. Nah, ini 1 sampai selesai nih. Seterusnya, setelah itu nih di sini juga ada 2 ya mengerjakannya nih. Nah, di sini udah, di sini lanjut lagi. Tapi di sini ada loh yang mau Miss kasih tahu nih. Yang di nomor 7. Nih, nomor 7 1 kurang 1. Kalau misalnya Miss punya permen 2. Permen 2 dikurangi 2. Kalau dikurangi 2 berarti habis dong. Dikurang 2. 2 permennya Miss dikurang 2. Udah 2 habis. Jadi apa? Tinggal 0. Kan udah habis 0 gitu. Kalau kayak gini nih 1 dikurang 1. Permennya 1 dikasih ke temennya 1 berarti masih ada sisanya enggak? Kalau dikasih 1 masih ada sisa enggak? Enggak. Berarti jawabannya adalah 0 gitu ya. Karena udah nggak ada lagi. Nah itu tugas hari ini. Tugas hari ini adalah pengurangan matematika, 1 pelajaran aja. Pengurangan yang ada 2 halaman, 1 dan 2 dikerjakan dengan rapi ya. Dan jangan lupa dikasih laporannya ke anak-anak. Sampai di sini pelajaran kita hari ini ya matematika. Semangat!